Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nurus samawati wal ardi wa ma fihin. Walakal hamdu malikus samawati wal ardi wa ma fihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Shallu alaihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, ya ayyuhal ikhwanul kiram rahimakumullah. Para teman-teman yang ada di sosmed yang sangat berbahagia. Di sini insyaallah kita berjumpa kembali dengan Abah Thoyib. Dan alhamdulillah kita selalu mendapatkan ridho Allah, diberi berupa kesehatan terutama sehat walafiat. Demikian pula kita tak lupa mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Rukul Akbar Nabi Akbar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dari sapaan beliau selalu kita tunggu dan kita nanti minat dunya wal akhirah. Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, teman-teman yang ada di sosmed, di sini Abah Thoyib akan sekedar menjabarkan masalah istilahnya lati. Lati itu satu kali berkata sejuta makna, satu kali berkata beribu-ribu juta, bahkan bertriliunan makna. Dengan adanya itu, kalau istilah Jawa dikatakan lati, tapi yang biasa logika dikatakan lisan. Nah, sebelum kita ke pokok pembicaraan, saudara sekalian jangan lupa, mari kita absen dulu dari mana saja asal Anda, kemudian dari penonton setia Abah. Semoga dapat memahami dan memaklumi, dan kami seakan-akan akan tahu Anda berada di mana dan siapa yang selalu setia kepada Abah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman yang setia kepada Abah, saya selalu akan mendoakan akan banyak rezeki yang halalatan kasiratan, berkah minat dunya wal akhirah. Allahumma amin. Nah, di sini mari kita sekelumit kita bahas masalah istilah orang Jawa itu lati alias cangkem atau lesan. Itu banyak sekali dikma-dikma yang dikeluarkan oleh lati tersebut, termasuk lati. Wong Jawa ngarani lesan, bahasa Arab juga lesan. Nah, di sini sepintas akan Abah kesimpulkan atau apa kegunaan lati tersebut. Nah, ini kegunaan lati yang paling pintar adalah untuk mengingat dengan Allah, yaitu zikrullah, dengan cara membaca yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu zikir kepada Allah. Satu, mengingat atau zikir kepada Allah, mengingat satu Allah. Dengan cara bagaimana kita mengingat Allah itu? Yakni membaca yang perbuatan tersebut dengan amal ibadah memakai lisan kita. Umpamanya, ini yang berkaitan dari kegunaan yang pertama, yaitu yang dikategorikan untuk lisan kita mengingat, mengucapkan, ya, biqalbi wa bilisan, dikeluarkan oleh lisan, yaitu mengucapkan, umpamanya membaca tasbih. Kemudian tahlil, kemudian tasbih, tahlil, tahmid, kemudian takbir. Ya, inilah kegunaan lati yang langsung berkaitan dengan garis vertikal antara ibadah kita biqalbi wa dalam bilisan, yaitu membaca tasbih,
tahmid, tahlil, tahmid, takbir. Yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini yang logika dilaksanakan oleh kaum muslimin, biasanya dilaksanakan dengan rombongan atau sendirian, yaitu umpama sehabis sholat. Jangan lupa, jadi yang diingat atau wirid kepada Allah, wiridan istilahnya itu mengingatkan Allah, mengucapkan dengan kalimat tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Ini memakai lisan kita. Nah, itu yang pertama dalam alinea yang A. Paham? Kemudian apa kegunaan yang paling vital untuk lisan ini, supaya lisan itu sangat berguna bagi kita sekalian, tidak mendatangkan mudarat dan akan mendatangkan kemanfaatan. Paham? Kemanfaatan dari ucapan-ucapan yang dilaksanakan oleh lisan tersebut. Umpamanya dengan adanya ayat-ayat Allah yang bisa diterima oleh akal kita, umpamanya ayat-ayat Allah. Apa maksudnya ayat-ayat Allah itu? Tanda-tanda antara kebesaran firman Allah, kemudian termasuk keagungan, kemudian kekuasaan dan lain sebagainya. Kebesarannya Allah itu selalu kita ingat, supaya kita tidak ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita mengucapkan ayat-ayat Allah umpamanya sebagaimana, yaitu kita memberikan fatwa, memberikan motivasi. Contoh yang jelas, umpama di negara-negara Indonesia itu termasuk ayat-ayat Allah yang sangat indah sekali. Bahkan dunia mengatakan Indonesia itu merupakan negara jamrud khatulistiwa. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang ada di Eropa, di Timur Tengah, di Amerika, jauh lebih berbeda lagi. Dan jauh lebih manfaatnya yang terlalu banyak di Indonesia. Namun kita belum bisa menggalinya secara maksimal. Nah, ini perlu sekali kita mengutarakan atau memberikan motivasi kepada anak-anak kita, anak didik kita, kepada andai tolan, kepada mereka-mereka yang sekarang menjabat di dalam pemerintahan, supaya kita memberitahukan bahwa Indonesia itu adalah negara yang kaya, yang sangat subur, dan lain sebagainya, agar kita bisa menggali apa yang hidup di Indonesia dan kita bisa mengeluarkan apa yang terkandung di dalam bumi Nusantara. Kiranya gimana, guys? Mengerti hal-hal yang Abah sampaikan ini hanya sepintas pandangan kehidupan, bahwa kegunaan lisan yang sangat penting itu, yang sangat vital, jangan dipergunakan untuk yang kemudaratan. Pergunakan dengan aswangka, kemudian kita mempergunakan keahlian untuk memberitahukan. Tadi yang pertama untuk mengingatkan Allah, melaksanakan yang garis vertikalnya kepada Allah langsung berupa ibadah. Kemudian ini membesarkan atau memberitahukan ayat-ayat Allah, termasuk contohnya mengungkapkan negara Indonesia itu sebagai jamrud khatulistiwa. Nah, ini yang sangat penting sekali kita berikan kepada anak-anak kita, kepada para cendekiawan kita, kepada para pemerintahan yang memegang pemerintahan, supaya apa? Indonesia bisa menggali dengan subur makmurnya yang terkandung di dalam bumi Nusantara. Kemudian ayat-ayat Allah lagi ada juga, umpamanya kita menceritakan peristiwa-peristiwa besar yang telah terjadi. Umpamanya adanya banjir bandang yang baru-baru ini di Nganjuk. Umpamanya banjir bandang yang ada di Bandung.
kemudian yang ada di Palu dan lain sebagainya. Ini perlu kita ungkapkan kepada mereka supaya tahu kalau dia belum tahu. Maknanya bagaimana? Supaya kita selalu mengingat dengan Allah. Dengan adanya Allah ini, kekuasaan Allah yang begitu besar. Bahkan tsunami waktu di Aceh itu sampai sekarang masih terngiang oleh mereka yang menangani hal tersebut. Itulah kira-kira kegunaan kita agar mimik kita, lisan kita bisa dipergunakan dengan satu, untuk tasbih kepada Allah, kedua kali mengungkap dengan misteri-misteri yang terkandung di negara-negara kita dan ayat-ayat Allah yang telah terjadi, kita bisa memahami. Nah, dengan pemahaman itu kita bisa mensyukuri, alhamdulillah kita tidak kena apa yang diazab oleh Allah. Namun sebenarnya kalau kita selami dalam itu bukan azab, hanyalah cobaan dengan Allah, mengingatkan kepada kita sekalian agar kita berbenah diri, agar kita selalu akan mengabdikan diri, ingat kepada Allah, selalu patuh dan taat apa yang diperintahkan Allah, termasuk amal ma'ruf nahi mungkar, berbuat yang baik, meninggalkan barang yang jahat. Ini kepentingan kita untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya gimana kira-kira? Memahami apa yang saya uraikan tadi? Nah, sekarang yang biasa kita logikakan, karena lisan itu sangat vital sekali bagi kita, sehingga ada pepatah mengatakan alisan kasaifi, lisan itu bagaikan pedang. Kemudian ada juga yang mengatakan lidahmu harimau. Jadi lidahmu itu singamu. Apabila engkau berkata A, harus A. Kalau tidak A dikatakan B, itu jangan tanya, karena lidahmu mengatakan begitu tapi tidak sesuai dengan apa yang Anda katakan. Ini yang menjadi takbir kegelapan bagi kita. Padahal hal itu sangat penting sekali bagi kita. Namun banyak sekali pelanggaran yang diucapkan oleh lisan kita, sehingga kita tidak sadar bahwa apa yang kita uraikan itu menjadi sesuatu yang bumerang bagi kita sendiri, bumerang bagi kita lingkungan, bumerang bagi keluarga dan lain sebagainya. Karena apa? Kita tidak terkontrol dengan adanya apa yang kita ucapkan. Maka dari itu, marilah kita bersama mengingat sesuatu hal yang sangat pintar ini, karena semua itu akan tertimbul dengan adanya lisan. Karena apa? Dari ucapan lisan itu akan tahu hatinya orang. Jadi kalau biasanya orang itu mengatakan yang istilahnya kurang baik, jelas hatinya begitulah kira-kira. Namun kalau kita selalu mengatakan yang selalu berdiameter dengan Allah, artinya kita selalu tersandar dengan Allah, fa insyaallah semuanya itu akan teruji, apa kebaikan kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan ini yang menilai bukan manusia tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita selalu mengucapkan tasbih, tahlil, tahmid dan takbir. Ini yang sangat penting sekali kita laksanakan. Selain itu juga saudara-saudara sekalian yang ada di sosmed, kepentingan yang sangat vital sekali adalah ucapan-ucapan kita kepada lingkungan kita atau kepada lawan kita, baik lawan maupun kawan. Karena apa? Dengan lisan kita inilah akan manusia tergelincir ke dalam jurang yang tidak kita inginkan. Kiranya hal ini sekedar nukilan yang kami sampaikan kepada Anda yang ada di sosmed. Mungkin Anda sekalian telah paham, karena sifat kita itu sebagaimana kita sinau bareng. Artinya kita tutik and to give. Saya memberi, Anda menerima, Anda memberi, saya terima. Pak insyaallah, jangan lupa nanti kalau ada saran, komentar, kemudian pertanyaan, tolong ditulis di dalam kolom komentar. Pak insyaallah, semoga apa yang telah kami sampaikan dapat berguna, dan kepada teman-teman yang setia menonton untuk tekan tombol like dan loncengnya agar selalu update di video saya yang terbaru, dan semua orang
atau teman-teman yang ada di sosmed yang selalu update tersebut, selalu kami sampaikan dengan ucapan mudah-mudahan diberi panjang usia, diperbanyak rezekinya, diberi mahfirah dengan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Dan kami akhiri dengan ucapan nun wa qalami wa masurun wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.